sulit untuk menaruh harapan bahwa sumber daya alam pesisir utara Bekasi ini yang tadinya ikan, udang, rajungan, kepiting berlimpah ruah untuk menghidupi kehidupan mereka, untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak mereka, sekarang harapan itu sepertinya menjadi keputusasaan buat para nelayan. Dan ini banyak keluhan dari nelayan yang saya terima, makanya saya berada di posisi nelayan Utara Bekasi. Nah, untuk pagar sendiri ini sepanjang berapa kilo? Nah, ini kalau mengacu dari file water intake-nya PLN yang ada di sebelah barat itu 3 kilo. Tapi ini lebih jauh lagi ke tengah lagi. Nah, ini kalau diukur dari TPI ini bisa lebih panjang dari 3 kilo. Tapi kalau untuk di tengahnya itu terus ini berhubungan dengan pagar-pagarnya. Ini sepertinya Mega Agung Nusantara, PT Mega Agung Nusantara. Mereka melakukan pemagaran secara bersamaan. Nah, untuk adanya pagar sendiri, untuk dampak para nelayan seperti apa, Bang Sendiri? Ini yang menjadi keprihatinan yang begitu besar. Dampak dari pemagaran ini, nelayan sudah sulit. Mereka kalau ingin ke sebelah sana harus jauh berkeliling dulu dengan jarak tempuh yang lebih lama, terus menggunakan bensin atau solar yang lebih banyak. Sementara ruang waktu mereka untuk mencari ikan itu lebih sedikit. Dan ini sangat merugikan. Belum lagi ketika ada baru-baru seperti ini, ikan dan udang itu sulit untuk masuk ke wilayah-wilayah area mata pencarian mereka. Jadi pendapatan mereka pasti bisa dipastikan berkurang. Dan ini menjadi keluhan para nelayan. Pengeluaran mereka lebih banyak, waktu mereka lebih panjang, tapi hasilnya jauh lebih sedikit.
dari sebelumnya. Nah, harapan dari nelayan sendiri seperti apa sih, Pak? Nelayan sebenarnya berharap mereka tidak terganggu area lahan mata pencahariannya. Berharap itu dengan harapan itu mereka ketika tidak terganggu mereka akan mendapatkan hasil tangkap ikan seperti biasa atau mungkin lebih besar lagi. Dan ini sebenarnya ada beberapa keinginan dari nelayan. Mereka sebenarnya berkeinginan tidak ada reklamasi karena ini area lahan mata pencaharian mereka. Dan mereka kurang diberikan arahan sepertinya untuk memandang jauh ke depan tentang masa depan mereka, anak cucu mereka yang kehidupannya bersumber dari sumber daya alam yang ada di wilayah pesisir utara Bekasi ini. Yang jelas harapan mereka tidak mau terganggu, sebagai nelayan tetap eksis menjadi nelayan dan bisa berkontribusi terhadap bangsa untuk memberikan membantu mencerdaskan kehidupan bangsa dengan hasil tangkap ikan yang menjadi sumber protein buat masyarakat Indonesia, khususnya wilayah utara Bekasi dan sekitarnya. Jadi perlu kami sampaikan di sini bahwa di perairan Paljaya khususnya ada pembangunan alur pelabuhan, di mana pembangunan alur pelabuhan ini merupakan tindak lanjut dari adanya perjanjian kerjasama antara pihak Pemprov Jabar dengan salah satu perusahaan yaitu PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara atau TRPN, di mana di dalam perjanjian kerjasamanya itu pihak TRPN menyanggupi di dalam penataan kawasan pelabuhan perikanan, yaitu di Satuan Pelayanan Pangkalan Pendaratan Ikan atau PPI Paljaya, Desa Segarajaya. Nah, dengan adanya kerjasama ini, maka masing-masing pihak melaksanakan daripada isi perjanjian yang salah satu diantaranya adalah penataan kawasan. Di dalamnya termasuk pembangunan alur pelabuhan Pangkalan Pendaratan Ikan Paljaya ini. Nah, alur ini menjadi sangat penting karena untuk memudahkan keluar masuknya nelayan dari laut lepas menuju pangkalan pendaratan untuk melakukan bongkar muat hasil tangkapan ikannya. Jadi nanti kita di daratnya kita akan bangun TPI-nya sehingga nanti nelayan akan terpusat untuk melakukan pelelangan ikan di TPI Paljaya. Nah, selama ini kita ketahui bahwa perairan di Bekasi Utara khususnya di Tarumajaya ini kan sudah ada pemilik-pemiliknya dari perusahaan-perusahaan yang dengan tujuan masing-masing bisnisnya untuk terminal khusus dan kawasan industri perikanan. Jadi kawasan Bekasi Utara ini ke depan akan menjadi kawasan industri perikanan, ya. Nah, ketika nelayan umpamanya tidak memiliki alurnya, kita siapkan dari sekarang, nanti nelayan justru akan semakin sulit untuk mendapatkan alur. Akhirnya kita kerjasama seperti tadi. Untuk alur ini kita akan bangun sepanjang 5 km dengan luas totalnya kurang lebih 50 hektar. Nah, 50 hektar ini merupakan sumbangsi dari dua perusahaan, ya, PT TRPN dan MAN. Jadi sebelah kiri alur ini dimiliki oleh Tunas Ruang TRPN dan sebelah kanannya dimiliki oleh PT MAN, ya, Mega Agung Nusantara. Nah, dengan adanya kesepakatan ini maka masing-masing kepentingan bisa berjalan. Kami dari DKP Jabar memiliki visi untuk penataan kawasan pelabuhannya, sementara dari pihak swasta pengembang atau investor dengan tujuan bisnisnya bisa berjalan berdampingan. Gitu. Kalau ini kita tidak laksanakan, ya dikhawatirkan nanti ketika Bekasi ini menjadi kawasan industri perikanan, nanti lama-lama nelayan kita akan tergusur ketika pelabuhannya tidak memiliki alur. Nah, tentu saja semuanya kita proses dengan tahapan-tahapan yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.